action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang perdagangan luar negeri dengan tema asuransi pengangkutan oleh saya sendiri, yaitu saya Muhammad Diantara dengan NPM 2020 1450 1012. Kemudian ada rekan saya Muhammad Raihan dengan NPM 2020 1450 1036 dan Muhammad Adi Pasaliviano dengan NPM 2020 1450 1031. Pemirsa, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu definisi asuransi. Asuransi pengangkutan diperuntukkan bagi pemilik barang baik perseroan, lembaga maupun perusahaan yang memerlukan perlindungan atas pengangkutan barang, baik itu pengangkutan dengan menggunakan armada sendiri maupun yang menggunakan jasa perusahaan pengangkutan. Asuransi pengangkutan adalah produk asuransi yang bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap barang yang diangkat baik melalui darat, laut maupun udara. Dengan pilihan yang luas jaminan, yang pertama ada Institut Cargo Clause atau ACCA, menjamin seluruh kerugian terkecuali risiko-risiko yang tercatat sebagai pengecualian termasuk biaya penyelamatan, general average, salvage, dan beban tanggung jawab bound to brains collision dalam kasus tabrakan kapal. Yang kedua ada Institut Cargo Class B atau ICCB, menjamin risiko-risiko kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, tabrakan, pembongkaran, gempa, letusan gunung, petir, tindakan penyelamatan, masuknya air laut, toll, loss, packing, biaya penyelamatan, dan salvage, beban bound to blame collision. Kemudian yang ketiga ada Institut Cargo Clause atau menjamin risiko kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, terabakan benturan dengan benda lain, pembongkaran, biaya penyelamatan, dan salvage bound to bond collision dengan pilihan jaminan tambahan opsional diantaranya. Yang keempat ada Institut Strike Clause dengan jaminan terdapat risiko pemogokan, pengalaman kerja atau pekerja, gangguan kerja, kerusuhan, huru-hara, sipil, aksi teroris, aksi dengan motif politik, biaya penyelamatan atau general average, dan biaya salvage. Yang kelima ada Institut War Clause dengan jaminan terhadap risiko perang saudara, pemberontakan, tindakan kekerasan dari atau melawan penguasa, penangkapan, pengambilan, penahan risiko berkaitan dengan risiko yang disebut di atas ranjau, torpedo, bom atau senjata perang yang ditinggalkan, biaya penyelamatan, dan salvage atas kerugian akibat risiko yang disebut di atas. Oke, selanjutnya pemirsa, di sini saya akan menjabarkan yaitu prinsip dasar pertanggungan asuransi. Yang pertama ada insurable interest, hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan atau keuangan antara tanggung jawab dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Sesuai dengan tujuan asuransi jiwa, setiap orang dianggap memiliki insurable interest atas dirinya sendiri, termasuk terhadap pasangan hidup dan keluarganya. Yang kedua ada almost good faith. Dalam sebuah kontrak, umumnya setiap pihak yang terlibat dalam mempelajari produk dan subjek dari kontrak tersebut, tetapi dalam asuransi jiwa menjadi produk atau subjek adalah hidup seorang, hanya pihak tertanggunglah yang sangat memahami semua risiko yang berhubungan dengan dirinya. Merupakan tugas pihak penanggung dan pihak tertanggung untuk menerapkan niat baik atau good faith, atau dalam bahasa Latin disebut umberima fides. Di antara satu sama lain, si penanggung harus dengan jujur menerapkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat kondisi dari asuransi. Dan si tanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atau atas objek yang kepentingannya yang dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ada ketiga ada proximate cause, adalah suatu penyebab aktif atau efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi sesuatu yang mulai dan secara efektif dari sumber yang baru dan independen. Yang keempat ada independent, suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menerapkan pertanggungan dalam posisi keuangan
yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian dalam pasal KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Baik, saya melanjutkan dari teman saya, yaitu macam-macam kerugian asuransi pencurian atau dalam kurung burglary insurance, yaitu asuransi yang memberi ganti rugi karena risiko pencurian atas harta benda yang diasuransikan. Asuransi kecelakaan diri, itu asuransi yang memberi ganti rugi atas diri diasuransikan karena risiko kecelakaan diri. Asuransi gempa bumi akibat peristiwa gempa bumi atau asuransi profesi, asuransi tanggung gugat dan lain-lain sebagainya. Jenis-jenis kerugian yang diderita kapal. 1. Blood Risk Insurance. Jenis asuransi kapal ini akan memberikan jaminan seluruh kerugian dan kerusakan yang disebabkan atau ditemukan pada materi pokok rangka kapal selama periode asuransi berlangsung. Adapun objek yang bisa dipertanggungan yaitu yang berada dan menyatu atau sedang dibangun. 2. Marine Cargo Insurance merupakan jenis asuransi kapal yang memberikan ganti rugi kepada tetanggung atas segala risiko yang mungkin timbul saat pengangkutan barang di laut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor yang menentukan premi. Tujuan perjalanan barang Anda. Tujuan dan rute perjalanan sangat menentukan tingkat risiko yang akan dihadapi. Pengiriman barang ke suatu tempat di mana pelabuhan yang sarana pelabuhannya terbatas akan menghadapi risiko yang tinggi. Atau tujuan melalui sungai yang dangkal menyebabkan risiko akibat kapal kandas meningkat. Risiko politik, pemogokan, kerusuhan, atau keributan sipil yang dapat menghambat pengiriman barang. Pengiriman barang ke lokasi yang berada di kawasan yang sedang mengalami konflik antara negara atau masalah keamanan dalam negeri akan sangat mempengaruhi tarif premi. Bahkan banyak perusahaan asuransi yang tidak mau dan pengacuran jaminan asuransi. Penutupan dan prosedur klaim. Barang yang dibeli atau dikirimkan hilang atau rusak. Tidak perlu khawatir karena kerusakan atau kehilangan tersebut akan diklaim ke perusahaan asuransi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama melaporkan kerugian kepada perusahaan asuransi pengangkutan. Yang kedua, perusahaan asuransi akan melakukan survei di lokasi pengangkutan barang. Yang ketiga, jika klaim disetujui maka proses pemberian ganti rugi akan diproses. Sekian, terima kasih. सर पे मुकुट बासो बे सकती अपन दिखाएंगे।